Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo Bapak Ibu hebat dan sahabat pintar dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, masih dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu membuat room ya pada aplikasi Zoom. Tapi di sini berbeda. Saya akan membuat room tetapi roomnya yang terjadwal. Gimana caranya? Ya, silakan Bapak Ibu subscribe dulu channel ini ya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti video-video saya yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat akun, kemudian tentu saja sudah download aplikasi Zoom ya. Nah, caranya mirip seperti yang lalu ya, yaitu dengan membuka Zoom ya, aplikasi Zoom-nya. Nah, kalau sudah login, maka akan timbul seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. New meeting, join, share screen atau schedule. Nah, kita klik yang schedule. Nah, ini dia. Di bagian atas ini ada topik ya. Topik ini silakan Bapak Ibu isi dengan judul kegiatan, misalnya eh, per oh ini dia. Pengim, pengimbasan misalnya AKM misal ya. Kemudian kapan mau dimulainya? Dimulainya misalnya saya mau buat pertemuannya itu eh, tanggal 13 ya, tanggal 13 ya. Kemudian jam berapa mulainya? Nah, kita buatnya ini misalnya saya ingin membuat kegiatannya itu pukul 8.30 misalnya gitu ya. Berapa lama durasinya? Berapa lama durasinya? Nah, Bapak Ibu perlu diketahui kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Zoom yang gratis, maka Bapak Ibu hanya punya waktu pertemuannya hanya 40 menit. Kalau mau yang berbayar itu baru unlimited dengan berbagai fasilitas, misalnya breakout room dan lain sebagainya. Tapi saya di sini akan memberikan cara yang gratis dulu ya. Jadi durasinya misalnya kita maksimalkan lah 45 menit gitu ya. Kalau nggak bisa berarti 30 menit maksimal gitu ya. Kemudian zona waktunya disesuaikan Bapak Ibu guru berada di mana. Kalau WIB berarti kita di sini pakai yang Jakarta misalnya ya. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian meeting ID-nya mau pakai yang bawaan apa yang otomatis. Saran saya pakai yang otomatis. Tapi mau nggak otomatis juga boleh. Kemudian, nah ini waiting room. Waiting room ini artinya waiting roomnya di checklist. Jadi nanti kalau ketika peserta mau masuk, peserta itu harus ada di ruang tunggu dulu gitu ya. Jadi di ruang tunggu dulu mereka baru bisa masuk setelah di admit atau diizinkan oleh si host. Nah, di sini karena kita yang membuat roomnya berarti kitalah hostnya. Jadi kita nanti yang mengizinkan siapa saja peserta yang boleh masuk ke ruangan kita. Jadi bisa aja kita panitia hostnya, oh melihat peserta ini kayaknya kok asing ya, kita tidak kenal, maka kita bisa tolak. Tapi kalau kita memang meyakini ini peserta yang memang kita undang, maka kita admit. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ya videonya untuk host misalnya ketika awal masuk mau dinyalakan atau dimatikan ya. Boleh pilih on, boleh pilih off. Eh, boleh ya itu bebas ya terserah. Tapi kalau saya biasanya saya off kan dulu. Nanti ketika sudah siap, benar-benar sudah siap baru saya nyalakan videonya. Video itu kameranya maksudnya ya. Kalau pesertanya gimana? Pesertanya juga
boleh di off. Nanti kalau mereka mau nyalakan ya dipersilakan. Kemudian ini pakai yang other ya. Nah, kemudian jangan lupa ini klik advanced option ya, pengaturan lanjutannya. Ini ada beberapa pilihan ya. Allow participant to join any team, anytime. Pesertanya boleh masuk kapan aja gitu ya. Silakan mau di checklist apa enggak. Kemudian ketika masuk nih mute participant upon ya tulisannya ya, entry. Di sini ketika si peserta masuk mau langsung di mute apa enggak gitu. Kalau saran saya di mute supaya para peserta enggak membuat keributan gitu ya. Kadang-kadang kan ya mungkin pesertanya belum siap atau gimana, supaya tidak bocor sampai ke terdengar oleh seluruh peserta yang lainnya. Baiknya di mute saja. Nanti kalau memang peserta mau bicara, memang mau bertanya dan lain sebagainya, tinggal kita izinkan saja. Kemudian automatically record meeting on the local computer. Ini mau direkam secara otomatis apa enggak? Ya, ya bebas ini. Ya, kalau saya biasanya nggak saya otomatiskan. Jadi paling nggak awal-awal masih bisa gladi persiapan. Baru kalau sudah benar-benar fix, sudah siap betul baru direkam. Kemudian approve or block entry for user from specific country region. Jadi menyetujui atau ngeblok peserta dari negara tertentu atau daerah tertentu. Yaitu mau disetujui apa enggak silakan. Mau kalau saya ya bebas gitu ya. Misalnya itu terserah Bapak Ibu semua. Misalnya saya mau seperti ini, misalnya gitu ya. Kalau sudah semua pengaturannya oke, ya kemudian kita save. Oh iya, ini passcode-nya only user who have the invite link or passcode can join the meeting. Nah, ini kodenya Bapak Ibu bisa ini kan generate otomatis dari Zoom-nya. Tapi kalau mau Bapak Ibu membuat kode sendiri, ya monggo. Misalnya kode-kode tertentu silakan. Misalnya ini ya, pas kode saya pengennya 1 2 3 4 5 6 misalnya, atau 1 2 3 4 5 aja lah ya. Oke ya, nggak masalah ya. Mau tadi bawaan juga boleh saja. Jelas ya. Kalau sudah kita klik save, biarkan ini dibaca dulu. Nah, ini dia udah jadi ini kan seperti ini ya. Topiknya apa yang kita ketik tadi, waktunya kapan, linknya ada, meeting dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bisa kita bagikan ke peserta, calon peserta yang akan atau undangan kita. Itu ya. Kalau Bapak Ibu mau share di WA ya ini bisa ditambah-tambah narasi yang lain, monggo. Yang jelas ini linknya dan judulnya apa. Kemudian misalnya bagi dinas atau instansi yang ingin mengundang peserta, ya inilah link yang eh, pihak penyelenggara masukkan di undangan. Misalnya tempatnya di mana, Zoom meeting dengan alamatnya di mana, ini ya inilah yang dikopikan. Jelas ya. Nah, kalau mau di copy semua berarti copy to clipboard, kemudian di paste, di paste di Word-nya atau di Word atau dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami penjelasan dari saya. Tapi kalau nggak jelas mohon maaf sekali. Tapi silakan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mau di like monggo, di dislike juga monggo. Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan subscribe atau bagikan ke kawan-kawan yang mungkin ada yang ingin membutuhkan video seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam pintar, berbagi itu pintar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.